Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama pagi hari ini belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Kita akan bersama-sama memulainya dengan memujikan satu pujian terlalu besar dan kemudian berdoa. Gantikanku dengan darahmu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasihmu, kau menderita gantikanku. Tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih jikalau pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama
belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu walaupun masih secara online. Kami menyerahkan pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan akan memberkati kami, memberikan pengertian, hikmat, supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang kami baca, kami dengarkan, dan kami pelajari pada pagi hari ini. Supaya kami lebih lagi mengenal Engkau, kami lebih lagi mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami, dan juga kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan keberadaan kami masing-masing, dimanapun kami berada. Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyertai, mencukupkan segala kebutuhan kami, dan menyembuhkan, memulihkan kehidupan kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pada saat ini siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara dan mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di pelajaran yang ke-12, yaitu Raja Damai. Diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 dan juga Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini, dimulai dari Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kita teruskan di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Kitab Yesaya ditulis Nabi Yesaya kepada kerajaan Yehuda sekitar tahun 739 sampai 681 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda sedang dalam ancaman musuh, yaitu Asyur dan Mesir, tetapi akan diselamatkan karena belas kasih Tuhan. Melalui kitab ini, Yesaya memberitakan pesan pertobatan dari dosa dan harapan akan pembebasan Tuhan di masa yang akan datang bagi kerajaan Yehuda. Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur karena janji tentang pembebasan Tuhan, pengharapan itu tidak hanya diperuntukkan bagi kerajaan Yehuda, tetapi juga untuk seluruh umat manusia di dunia. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya seorang pribadi yang disebut Raja Damai. Mendengar kata Raja Damai, pasti kita langsung tertuju kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar lebih dalam tentang siapakah dan seperti apakah Sang Raja Damai itu. Kalau kita melihat di bacaan yang kita baca tadi pada Yesaya pasal 11 ayat yang pertama, khususnya bagian A, di situ ada frasa tunas keluar dari tunggul, menunjuk pada tanaman yang sudah dibabat, nampak tidak berguna, namun masih menyisakan sedikit bagian di atas tanah dan masih memiliki akar. Dari keadaan seperti itu akan muncul tunas baru. Tunas itu tumbuh menjadi tanaman. Tunas inilah yang menunjuk pada pribadi yang ada dalam garis keturunan Isai, yang adalah anak dari Obed dan cucu dari Boaz.
siapakah dari keturunan Isai yang nantinya dipilih oleh Tuhan untuk menurunkan sang Raja Damai ini? Dia adalah Daud. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Di sini jelas dikatakan bahwa di atas tahta Daud. Lalu kalau kita melihat kata yang dipilih adalah tunggul, tadi saya katakan bahwa itu sesuatu hal yang sudah ditinggalkan atau tidak diperhatikan lagi karena dianggap sudah tidak berguna. Kita mengingat kembali pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Bagaimana ketika Tuhan memilih Daud menjadi Raja Israel, dia adalah orang yang tidak diperhatikan, tidak dianggap, ya, karena dianggap masih seorang yang muda dan hanya bekerja sebagai penggembala kambing domba saja. Tetapi Allah memilih Daud untuk menjadi orang yang nantinya akan menurunkan sang Raja Damai. Kita akan melihat juga di dalam Matius pasal 1 ayat 1-17. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya nanti secara lengkap di Alkitab masing-masing. Di situ adalah tentang silsilah Yesus Kristus. Sangat lengkap sekali. Mulai dari Abraham disebutkan di situ sampai kepada Daud dan kemudian Tuhan Yesus Kristus. Ya, di situ memperlihatkan bahwa nubuatan Nabi Yesaya benar-benar sudah digenapi. Apa yang dulu Tuhan janjikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak orang, lalu nubuatan Yesaya tentang keturunan Daud yang akan menjadi seorang raja yang besar dengan kekuasaan yang tidak berkesudahan, dengan kerajaan yang kekal, dan itu digenapi dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Yohanes di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-16, di situ dia menuliskan perkataan Yesus Kristus. Saya akan membacakannya. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi jelas sekali bahwa memang Tuhan Yesuslah yang dimaksud sebagai sang Raja Damai. Dialah yang menggenapi semua nubuatan yang ada di kitab perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi. Dengan ini semua kita kembali diingatkan dan bahkan diberi kekuatan iman, diyakinkan bahwa benar-benar Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita sembah itu adalah Raja Damai yang diberikan Allah kepada dunia ini. Dia yang akan membawa pembebasan bagi setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari setiap dosa-dosa kita. Oleh karena itu yang membuat kita seharusnya semakin lebih lagi mengasihi Dia, semakin lebih lagi untuk melayani Dia, semakin lebih lagi untuk mendekat kepadanya. Selanjutnya kita akan melihat seperti apakah karakter sang Raja Damai itu. Karakter Raja Damai dinyatakan di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bagian yang pertama adalah roh Tuhan ada pada Yesus, terbukti dari kelahirannya yang dikandung dari Roh Kudus. Awal pelayan publiknya ditandai dengan baptisan, juga dihadiri Roh Kudus. Sepanjang pelayanan Yesus di dunia pun selalu melibatkan kuasa Roh Kudus. Roh hikmat dan pengertian, itu adalah bagian yang kedua. Hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan kebenaran yang tepat dalam situasi tertentu. Pengertian adalah kemampuan memahami misteri-misteri Allah. Yesus memiliki roh hikmat dan pengertian, itu berarti Yesus sanggup mengatasi setiap masalah sesuai dengan kehendak Allah. Bagian yang ketiga adalah roh nasihat dan keperkasaan. Nasihat adalah petunjuk-petunjuk untuk menjalani hidup dengan benar.
juga berarti pembelaan terhadap pengikutnya dalam sidang maupun kemampuan untuk membuat rencana dan mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan keperkasaan adalah kemampuan untuk mewujudkan yang direncanakan. Yesus memiliki roh nasihat dan keperkasaan itu. Berarti Yesus sanggup membuat rencana dan mewujudkannya dalam diri para pengikutnya serta dapat membela kepentingan mereka. Bagian yang terakhir adalah roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Pengenalan adalah kemampuan untuk memahami sesuatu yang tidak dapat dipahami dengan cara biasa. Takut akan Allah berarti hormat kepada Allah. Yesus memiliki roh pengenalan dan takut akan Allah. Itu berarti Yesus sanggup menolong umatnya untuk semakin mengenal dan hormat kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita sebagai orang-orang percaya yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita juga akan memiliki kesanggupan yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan memberikan itu di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka setiap orang percaya akan mengalami penyertaan Roh Kudus. Dituntun dengan hikmat dan pengertian, ditolong untuk mewujudkan rencana Allah dalam hidupnya, dan semakin mengenal serta hormat kepada Allah. Seharusnya itu ada di dalam kehidupan kita. Karakter Sang Raja Damai, yaitu karakter Tuhan Yesus Kristus, seharusnya juga ada di dalam kehidupan kita ketika kita sudah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga akan melihat mengenai pemerintahan Sang Raja Damai, yaitu pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, yang juga merupakan ayat hafalan kita pada hari ini. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nubuat Yesaya ini mengisyaratkan bahwa kerajaan yang dipimpin Raja Damai bukan sementara saja, tetapi selamanya, sehingga harapan Israel maupun seluruh pengikut Kristus akan terwujud sebagai sesuatu yang kekal. Kerajaan yang kekal itu akan dicirikan dengan damai sejahtera yang tak berkesudahan. Bahkan Yesaya menggambarkan anak kecil hidup dalam damai dengan serigala domba, macan tutul, kambing, anak lembu, dan anak singa yang makan rumput bersama-sama. Bisa dibaca di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang ke-6. Kerajaan Raja Damai itu akan diselenggarakan sebagai keadilan, di mana Yesaya 11 ayat 3-4 menggambarkan penghakiman yang adil dan teliti, baik terhadap orang lemah, orang tertindas, dan orang fasik. Lalu kerajaan Raja Damai itu juga akan didasarkan pada kebenaran, karena Yesus yang adalah kebenaran tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Bisa dilihat di dalam Yesaya pasal 11 ayat 5. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mengerti dan memahami siapakah Raja Damai itu, seperti apakah karakternya, dan seperti apakah pemerintahannya, maka kita sebagai orang-orang percaya yang menaruh pengharapan kita sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semakin diyakinkan, kita semakin dikuatkan untuk terus setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai seluruh nubuatan yang ada digenapi di dalam kehidupan kita. Bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang saat ini menyaksikan tontonan ini dan belum menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, karena Dialah benar-benar Sang Raja Damai yang dinubuatkan itu. Dia akan memberikan pengharapan, Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan damai sejahtera yang murni, yang tidak bisa dipengaruhi oleh dunia ini. Oleh karena banyak permasalahan saat ini, karena pandemi yang ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tetapi ketika damai sejahtera
itu ada di dalam hidup kita, yang kita peroleh dari Sang Raja Damai yang sejati, maka setiap persoalan, setiap permasalahan yang ada tidak akan membuat kita goyah, tidak akan membuat kita menjadi lemah, oleh karena damai sejahtera itu memenuhi di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin menikmati damai sejahtera yang sejati, mari serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama menyimak bagian penutup dari pelajaran kita hari ini. Hidup dalam dunia yang banyak konflik dan masalah mungkin membuat kita mendambakan apa yang dinubuatkan Yesaya itu segera terjadi. Adalah hak prerogatif Allah untuk menentukan waktu penggenapan semua nubuat itu. Namun, Anda dapat mengalaminya dengan beriman penuh pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, karena Dialah Raja Damai itu. Dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda akan didamaikan dengan Allah. Masalah dosa Anda dibereskan, Anda akan mengalami damainya meskipun di luar Anda ada banyak konflik. Anda akan dimampukan untuk menjadi pembawa damai bagi sekeliling Anda. Dan di dalam Yesus, Anda mendapat jaminan untuk menjadi warga kerajaan damai yang dipimpinnya. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita dengan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk pengetahuan yang lebih dalam tentang Engkau, Sang Raja Damai di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin lebih lagi setia kepada Engkau, menanti janji Tuhan dan pengharapan yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk terus percaya kepada Engkau. Di tengah situasi yang sulit ini, berikan damai sejahtera-Mu itu memenuhi kehidupan kami, sehingga kami terus boleh melaluinya dengan memandang kepada Engkau. Dan kami tidak terpengaruh oleh situasi di sekitar kami, tetapi kami boleh tetap setia dan percaya kepada Engkau. Tolong juga kami, jikalau pada saat ini mungkin ada di antara kami yang belum percaya kepada Engkau, belum menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tolong kami Tuhan, karena kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau, menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadikan Engkau sebagai Juru Selamat kami, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kesanggupan untuk kami boleh menghadapi segala situasi yang ada. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk pendamaian yang Engkau berikan bagi kami dengan Allah. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Terus pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami senantiasa menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk memberikan persembahan di dalam sekolah minggu. Bisa Bapak Ibu Saudara antar di gereja ataupun ditransfer melalui rekening yang ada, yang akan ditampilkan setelah tayangan sekolah minggu ini. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang pelajaran hari ini, silahkan bisa berhubungan langsung dengan guru kelas masing-masing. Ada Ibu Yohana, ada saya Ibu Yohan, ada Ibu Ripka, dan Bapak Pendeta. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.